tanggal 10 September 2025 dan Dr. Hotman Paris Hutapea, SHM dan kawan-kawan para advokat dari kantor hukum Hotman Paris and Partners yang beralamat di The Kensington Commercial Block A12, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara 14.240 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2025 yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Jakarta, Distrik 8, Prosperity Tower, lantai 5, Unit AF, SCDB, Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 5253, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Lawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, CQ, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Riyadi, SHMH, dan kawan-kawan para jaksa pada Kejaksaan Agung, CQ, Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat tugas dan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut dan seterusnya setelah mendengar ahli memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, pemohon melalui surat pemohon tanggal 22 September 2025 yang telah didaftarkan di Paniteraan Pengadilan di Jakarta Selatan, register nomor 119 Pitra 2025, PN Jakarta Selatan tanggal 23 September 2025, telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan sebagai berikut. Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir kuasanya tersebut. Setelah membacakan permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Bahwa terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut, termuat dalam putusan. Menimbang bahwa terhadap jawaban termohon, pemohon telah mengajukan tanggapan, dan terhadap tanggapan pemohon tersebut, termohon telah pula mengajukan tanggapan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi dan hasil cetak bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa bukti P1 nomor 1 sampai dengan nomor 190. Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan ahli atas nama Dr. Khairul Huda, SHMH, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, nomor urut 1 sampai dengan 86. Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, termohon juga mengajukan ahli atas nama Prof. Suparji, SHMH, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut. Termuat dalam putusan. Menimbang bahwa para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Oktober 2025. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa permohonan pra-peradilan pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan negeri menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon terhadap pemohon tidak sah karena tidak didahului oleh tindakan penyidikan yang sah berdasarkan hukum. Selain itu, termohon tidak memiliki dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yang termasuk diantaranya adalah alat bukti yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti,
Selanjutnya, oleh karena penetapan tersangka atas diri pemohon tidak sah menurut hukum, maka tindakan termohon melakukan penahanan terhadap pemohon haruslah dinyatakan tidak sah pula. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P1 sampai dengan P195 dan satu ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa sekalipun dalam sistematika petitum permohonan pemohon terbagi menjadi bagian provisi dan pokok perkara, demikian juga keterangan atau jawaban yang diajukan oleh termohon mengandung eksepsi yang dalam praktik persidangan perkara perdata mengandung hal-hal yang terkait dengan tindakan pendahuluan dan formalitas gugatan atau permohonan. Namun hakim memandang keseluruhannya adalah bagian dari permohonan dan jawaban yang nantinya setelah dipertimbangkan oleh hakim, muaranya hanya dua, yakni mengabulkan atau menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon. Karena itu, hal-hal yang masuk dalam kategori provisi dan eksepsional tersebut akan dipertimbangkan sekaligus oleh hakim. Menimbang termohon menolak dalil permohonan pemohon tersebut, yakni 1. Sah atau tidaknya surat perintah penyidikan dan penyidikan termasuk apa yang dimohonkan pemohon dalam petitum provisi bukanlah kewenangan hakim pra-peradilan. Penetapan tersangka terhadap pemohon telah berdasarkan hukum karena didahului oleh rangkaian penyelidikan, gelar perkara penyelidikan, ditingkatkan ke tahap penyidikan, kemudian dilakukan penambahan tim penyidik untuk mempercepat penyidikan hingga termohon mendapatkan 4 alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka. 3. Laporan hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan atau LHP ataupun LHP dari BPKP bukanlah syarat untuk menetapkan seorang sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan mengenai ada atau tidaknya niat jahat serta berapa jumlah kerugian keuangan negara, termasuk cara penghitungannya telah memasuki materi pokok perkara. 4. Sebelum melakukan penahanan terhadap pemohon, termohon telah mempertimbangkan alasan objektif dan subjektif sebagaimana terkandung dalam pasal 21 KUHP. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakan tersebut, termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi dan hasil cetak bermeter cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda T1 sampai dengan T88 dan ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan sesama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti-bukti surat dan ahli yang diajukan persidangan oleh pemohon dan termohon, selanjutnya hakim pra-peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti yang diajukan para pihak di persidangan, melainkan hanya bukti-bukti yang terkait dengan pokok masalah yang relevan dengan permohonan pemohon. Menimbang bahwa masalah pokok yang akan dipertimbangkan hakim pra-peradilan dalam putusan ini adalah mengenai 1. Apakah penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur menurut hukum? 2. Apakah bukti tentang penghitungan kerugian keuangan negara yang sudah pasti jumlahnya menjadi alat bukti yang harus ada sebagai salah satu alat bukti dari minimal 2 alat bukti yang disyaratkan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi? 3. Apakah tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka telah memenuhi syarat terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP? 4. Apakah penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sah menurut hukum? 1. Mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka. Menimbang bahwa sekalipun sah atau tidaknya penyidikan bukan menjadi salah satu objek pra-peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang telah diperluas sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 tanggal 28 April 2015. Namun oleh karena penyidikan merupakan proses yang sangat penting sebelum ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, maka hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah termohon telah melakukan tindakan penyidikan sesuai prosedur yang berdasarkan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang KUHP, definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Menimbang bahwa jika ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP dihubungkan dengan pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1 KUHP, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014, maka pada prinsipnya penyidikan merupakan satu serangkaian tindakan penyidik yang harus dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dua, tujuannya adalah untuk mencari dan mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. 3, dengan minimal 2 alat bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan siapa tersangkanya. Menimbang bahwa dari bukti surat T1 sampai dengan T5 diperoleh fakta sebelum melakukan penyidikan, termohon telah melakukan penyelidikan berdasarkan perintah penyelidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prin 19 F2 FD 105/2023 tanggal 25 Mei 2023, dan untuk mempercepat penyelidikan, tim penyelidik ditambah dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prin 73A F2 FD dan seterusnya tanggal 16 Juni 2023. Setelah melakukan gelar perkara penyelidikan di tanggal 19 Mei 2025, hasilnya adalah penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menimbang bahwa dari bukti surat T6 sampai dengan T12 terungkap fakta bahwa termohon menerbitkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prin 38 F.2 FD 205/2025 tanggal 20 Mei 2025. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa tindak pidana yang disidik adalah tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Di dalam surat tersebut belum menyebutkan siapa tersangkanya. Termohon kemudian mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Mei 2025. Selanjutnya, termohon menerbitkan surat perintah penyidikan di tanggal 11 Juni 2025, 11 Juli 2025, 21 Juli 2025, dan 31 Juli 2025 untuk menambah tim penyidik dengan tujuan mempercepat penyidikan yang telah dilaksanakan sejak 20 Mei 2025. Menimbang bahwa mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang tidak diberitahukan kepada pemohon, termohon menerangkan hal tersebut dikarenakan surat perintah penyidikan sebelum terbitnya surat perintah penyidikan tanggal 4 September 2025 belum mencantumkan nama pemohon sebagai tersangka. Menimbang bahwa hakim sependapat dengan keterangan ahli yang diajukan pemohon yang menerangkan SPDP harus diberitahukan kepada tersangka sedini mungkin. Hal ini bertujuan agar proses peradilan berjalan dengan fair. Namun demikian, hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli selanjutnya bahwa SPDP harus disampaikan kepada calon tersangka yang sudah diperkirakan karena hakikatnya adalah fair trial. Menimbang bahwa perlu dipahami salah satu konteks putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 PUU 13 Romawi 2015 adalah kewajiban pemberian SPDP kepada terlapor adalah agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya. Sedangkan bagi pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Dengan kata lain, hal ini dapat dilaksanakan jika memang sudah jelas siapa terlapornya atau bahkan sudah ditemukan tersangkanya. Dalam keadaan sebaliknya, yang mana baru terungkap jelas peristiwanya saja, namun pelapor tidak mengetahui siapa yang diduga sebagai pelakunya, maka SPDP tidak menyebut nama seseorang yang diduga sebagai pelaku atau tersangkanya. Menimbang bahwa menurut pendapat hakim, tindakan termohon yang memberitahukan penyidikan pada pemohon melalui surat yang diterima pemohon pada tanggal 8 September 2025, bukti T76, setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 4 September 2025, justru sejalan dengan putusan MK nomor 130 PUU 13 Romawi 2015. Tindakan termohon tidak akan mengurangi hak-hak pemohon antara lain agar segera diperiksa oleh termohon dalam statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
hak agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan segera diadili oleh pengadilan, hak untuk diberitahu dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya, atau hak-hak lain dalam rangka kepentingan pembelaan dirinya sebagaimana diatur dalam bab 6 pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHP. Menimbang bahwa terkait terminologi calon tersangka yang setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 sering digunakan, khususnya terkait status seseorang yang sebelumnya sebagai saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka, menurut hakim justru jika pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah diberitahu bahwa dia akan menjadi calon tersangka, akan menimbulkan persoalan mendasar, yaitu ketidakpastian hukum dan sangat berbahaya bagi penegakan hukum. Menimbang bahwa pertimbangan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 yang menyebut harus ada pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian status tersangka secara formal kepada seseorang, melainkan orang tersebut harus sudah pernah dimintai keterangan sebelumnya, sehingga ia mengetahui dan dapat mempersiapkan diri untuk memahami peristiwa pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Hal ini bukan hanya penting bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dengan tujuan lebih meyakinkan dirinya apakah sudah dapat menetapkan seorang sebagai tersangka atau tidak, namun juga penting untuk melindungi warga negara dari potensi kesewenang-wenangan dari penyidik. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Pra-Peradilan berpendapat penyidikan yang dilakukan oleh termohon untuk mengumpulkan bukti-bukti agar menjadi terang tindak pidana dan guna menemukan tersangka sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur menurut hukum acara pidana dan karenanya sah menurut hukum. 2. Apakah adanya bukti tentang penghitungan kerugian negara yang sudah pasti jumlahnya menjadi alat bukti yang harus ada sebagai salah satu dari minimal 2 alat bukti yang disyaratkan untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi? Menimbang bahwa ahli yang diajukan oleh pemohon berpendapat oleh karena unsur utama dari tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka yang pertama kali harus ditemukan adalah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti itu. Dan bukti penghitungan kerugian negara harus menjadi salah satu dari minimal 2 alat bukti yang sah sebagai dasar menetapkan tersangka. Menimbang bahwa ahli yang diajukan oleh termohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi terkait tafsir bukti permulaan tidak menentukan jenis alat bukti apa yang harus digunakan, hanya menentukan minimal 2 alat bukti menurut pasal 184 KUHP. Menimbang bahwa menurut hakim, mengenai alat bukti mana yang harus diutamakan atau mutlak harus ada sebagai salah satu bukti dari minimal 2 alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur delik material, khususnya dalam perkara korupsi, bukan merupakan ranah pra-peradilan untuk menentukan, karena hal tersebut sudah merupakan bentuk pengujian atas kewenangan penyidik dalam hal memilih menggunakan alat bukti apa saja untuk membuktikan sangkaannya kepada tersangka. Setiap pilihan yang diputuskan oleh penyidik akan menimbulkan konsekuensi terkait kekuatan pembuktiannya untuk membuktikan apakah perbuatan tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. 3. Apakah tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka telah memenuhi syarat terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Menimbang bahwa mengenai prosedur penyidikan telah hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya dan seluruh tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh pemohon sebelum menetapkan tersangka telah dinyatakan sah, sehingga pertimbangan terkait hal tersebut tidak akan diulang kembali di bagian pertimbangan ini. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan berdasar pada KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 yang memperluas objek pra-peradilan, serta salah satunya memberikan tafsir terkait bukti permulaan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka, maka penetapan tersangka harus didasari minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP yang bunyi selengkapnya sebagai berikut. Pasal 184 ayat 1, alat bukti yang sah adalah transaksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ayat 2, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Menimbang bahwa pemohon mendalilkan belum pernah sama sekali diperiksa sebagai saksi saat terbitnya surat perintah penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 67F2 FD 29/2025 tanggal 4 September 2025 yang menyebut nama tersangka Nadiem Anwar Makarim. Pemohon mendalilkan bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah melebihi jangka waktu 80 hari sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat 1 dan 2 Peraturan Jaksa Agung nomor 93/2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus, patut diduga termohon tidak menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Menimbang bahwa termohon menerangkan setelah mendapatkan bukti-bukti dalam proses penyidikan sejak tanggal 20 Mei 2025 dan setelah melalui serangkaian gelar perkara, akhirnya termohon mengeluarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 63F2 FD 29/2025 tanggal 4 September 2025 atas nama tersangka Nadiem Anwar Makarim, bukti 7T71. Setelah itu penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 67 F2 FD 9/2025 tanggal 4 September 2025 tanggal 4 September 2025 yang menyebutkan nama pemohon sebagai tersangka, bukti T72. Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan di atas dapat terlihat bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon hingga menetapkan tersangka. Surat perintah penyidikan yang dikeluarkan mulai tanggal 20 Mei 2025, 11 Juni 2025, 11 Juli 2025, 21 Juli 2025 dan 31 Juli 2025 dan terakhir tanggal 4 September 2025 bukanlah perintah penyidikan yang berdiri sendiri atau untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang berbeda. Semuanya adalah menjadi satu kesatuan rangkaian penyidikan atas tindak pidana yang ditemukan, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya Riset Teknologi Republik Indonesia dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022, dan urgensi dari dikeluarkannya beberapa surat perintah penyidikan tersebut adalah untuk menambah tim penyidik untuk mempercepat penyelesaian penyidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 105 Perja nomor 93/2010 tersebut. Menimbang bahwa mengenai sifat pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam sidang pra-peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan nomor 4 tahun 2014 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, yang mana pasal 2 ayat 2 perma tersebut berbunyi pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Menimbang bahwa para ahli yang dihadirkan di persidangan, baik oleh pemohon maupun termohon, mengajukan pendapat yang selaras bahwa pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka sifatnya formal, yakni apakah didasari atas minimal 2 alat bukti yang sah dan terdapat relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Menimbang bahwa hakim sependapat dengan pandangan para ahli tersebut di atas, adanya 2 alat bukti yang sah tersebut harus ditafsirkan tidak hanya terkait dengan jumlahnya, melainkan juga terkait relevansinya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Hal ini sangat logis mengingat rumusan pasal 1 angka 2 KUHP telah memberikan definisi yang jelas bahwa penyidikan itu bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jika bukti-bukti yang dikumpulkan sama sekali tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, maka penetapan tersangka atas dasar bukti yang demikian merupakan tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa sekalipun sidang pra-peradilan harus diberikan ruang untuk menilai relevansi dari alat bukti dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, namun pengujian atas relevansi itu harus dibatasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma nomor 4 tahun 2016, yakni tidak memasuki materi perkara atau tidak sampai pada menilai kualitas dari masing-masing alat bukti yang dimiliki penyidik. Karena jika sampai menilai kualitas pembuktian yang ada, karena jika sampai menilai kualitas pembuktian yang pada hakikatnya sudah menilai substansi dari pembuktian pokok perkaranya, maka pemeriksaan pra-peradilan akan menjadi tumpang tindih dengan pemeriksaan pokok perkara.
Keadaan ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menimbang bahwa untuk melakukan pengujian relevansi alat bukti secara formal seperti yang diuraikan di atas, maka hakim berpendapat diperlukan parameter sebagai berikut. 1. Jika alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, maka pemeriksaan pra-peradilan cukup memeriksa apakah saksi tersebut telah benar diperiksa dan memberikan keterangan dengan tata cara atau prosedur yang sah, yakni kapan ia memberikan keterangan, apakah ia memberikan keterangan di hadapan pejabat yang berwenang, yakni penyidik, dan apakah saksi yang dimintai keterangan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri tentang peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. 2. Jika alat bukti yang dimiliki penyidik adalah keterangan ahli, maka cukup diperiksa apakah ahli telah benar diperiksa dan memberikan keterangan dengan prosedur yang sah, yakni dengan parameter yang sama dengan keterangan saksi, dan ahli tersebut memiliki kapasitas keahlian khusus untuk memberikan pendapat terkait tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan berdasarkan pengetahuannya. 3. Jika alat bukti yang dimiliki adalah surat, maka pemeriksaan pra-peradilan cukup memeriksa apakah penyidik memang benar memiliki bukti surat dan surat tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. 4. Jika alat bukti yang dimiliki adalah petunjuk, maka jika berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHP, harus dapat dijelaskan apakah bentuk dari petunjuk itu adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Atau jika mendasarkan pada pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001, cukup membuktikan bahwa penyidik memiliki alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau serupa dengan itu, dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dibaca atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna. Menimbang bahwa dari bukti T13 sampai dengan T59, termohon telah melakukan serangkaian tindakan, yakni mengumpulkan bukti berupa keterangan saksi atas nama 1. Fiona Handayani, memberikan keterangan di hadapan penyidik pada tanggal 10 Juni 2025, 13 Juni 2025, 10 Juni 2025, dan 13 Juni 2025 di hadapan Joko Sutanto, dan di hadapan penyidik Tabrani dan Randy Ahmad Fauzi tanggal 1 Juli 2025. Saksi pernah menduduki jabatan staf khusus Menteri Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI. 2. Andre Sulistyo memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Roy Riyadi tanggal 10 Juli 2025 pada tahun 2015 sampai 2023 menduduki jabatan Direktur Utama PT Goto Gojek Tokopedia, dulu bernama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. 3. Ganis Sumudra Murhanyono memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Radityo pada tanggal 10 Juni 2025. Saksi merupakan karyawan swasta yakni sebagai Strategic Partner Management Chrome OS Indonesia sejak November 2021. 4. Dr. Poppy Dewi Puspitawati MA memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Aprilian Satrio Widiatmono tanggal 16 Juni 2025 di hadapan Dr. Muhammad Deniardi tanggal 2 Juli 2025. Saksi menjabat sebagai Direktur SMP Direktorat Pendidikan Das dan Menengah periode 2019-2020 dan Widya Prada Ahli Utama di Direktorat SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi sejak 2020. 5. Dr. H. Kamim, MPD, memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Iwan Yuhandri tanggal 3 Juni 2025, saksi sejak 2018 sampai Maret 2020 menduduki jabatan Direktur SD pada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Juni 2020 sampai November 2020 menduduki jabatan fungsional Widya Prada Ahli Utama Kemendikbud dan PLT Direktur SD Maret 2020 sampai Juni 2020.
November 2020 sampai Januari 2022 sebagai Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama pada Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Januari 2022, Oktober 2024 menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan SDM pada Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 6. M. Samsuri memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Yoza Pramadanta pada tanggal 23 Juni 2025. Sejak 2018 sampai 2020 menjabat sebagai Sekretaris Lembaga LL Dikti Wilayah 3 Jakarta 2020-2021 sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemdikbudristek 2022 sampai 2025 sebagai Kepala LL Dikti Wilayah 4 Kemendikbudristek. 7. Cepi Lukman Rusdiana memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Cornelis G. PH SHMH tanggal 13 Juni 2025, saksi tahun 2028 sampai Maret 2020 menjabat sebagai Kasih Sarana dan Prasarana Subsidi Direktorat Pembinaan SMP, Maret 2020 sebagai pejabat fungsional. 8. Dr. Insinyur Totok Suprayitno memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Joko Sutanto SHMH pada tanggal 30 Juni 2025, saksi pada tahun 2015 sampai 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, November 2020 sampai April 2001 PLT Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek. 9. Dr. Nia Nur Hasanah SSI memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Erni Veronica Maramba SHMH pada tanggal 2 Juni 2025, saksi pada tahun 2017 sampai 2019 menjabat sebagai Kasih Sarana di Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Tahun 2020 sampai 2022 menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha di Direktorat PAUD, Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 10. Hamid Muhammad PhD memberikan keterangan di hadapan penyidik pada tanggal 3 Juni 2025 di hadapan Dwiyana Indra Rendi Ahmad Fauzi SHMH pada tanggal 2 Juli 2025. Tahun 2020 April sampai Juli saksi menjabat sebagai PLT Dirjen PAUD Dikdasmen. Agustus 2020 sampai Oktober 2024 menjabat sebagai staf khusus Mendikbudristek bidang pembelajaran. 11. Dr. Ainun Naim AKT memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Muhammad Korun Anam SHMH dan Rendi Ahmad Fauzi SHMH pada tanggal 23 Juni 2025 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Dikti 2015-2019, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek 2019 sampai 2021. 12. Tejo Kusumo Raymond memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Radityo SH pada tanggal 20 Juni 2025, saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT Superstone. 13. Sutanto memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Benediktus Haryo Gona Perdana SH pada tanggal 3 Juni 2018 sampai 2023 menjabat sebagai Sesdirjen Dikdasmen. Tahun 2020 berubah nomenklatur menjadi Sesdirjen PAUD Dikdasmen. 14. Solehun Kodir memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Erni Veronica Maramba dan Radityo pada tanggal 2 Juni 2025. Saksi adalah guru pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 15. Idi Sumardi memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Amir Akbar Nurul Kumar SHMH pada tanggal 2 Juni 2025, dosen STIMK Jabar sejak 2008. 16. Deswita Arvinci Kevi memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Nopri X Sandi SHMH pada tanggal 7 Juli 2025, saksi menjabat sebagai Sekretaris Kemendikbudristek tahun 2019 sampai 2024. 17. Subiantoro memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Amir Akbar Nurul Komar SHMH pada tanggal 4 Juni 2025, saksi menjabat sebagai Inspektur 2 Bidang Dikdasmen 2020 sampai 2021, Sekretaris Itjen Kemendikbud 2021 sampai 2023. 18. Nadim Anwar Makarim memberikan keterangan di hadapan penyidik atas nama Roy Riyadi SHMH, Cornelis G.P. Heidemana SHMH, Joko Sutanto SHMH pada tanggal 23 Juni 2025, 15 Juli 2025, dan 4 September 2025. Saksi menjabat sebagai Mendikbudristek periode 2019-2024. Menimbang bahwa semua saksi-saksi tersebut di atas dimintai keterangan oleh penyidik sebelum termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, dan keterangan yang diminta adalah terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Dengan memperhatikan secara formal jabatan yang pernah diduduki pada kurun waktu tertentu atau latar belakang saksi,
maka semua saksi memiliki kemampuan untuk menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan ketahui sendiri tentang dugaan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa pemohon juga diperiksa sebagai saksi pada tanggal 4 September 2025 pukul 9 WIB sebelum dikeluarkannya surat penetapan dirinya sebagai tersangka. 2. Keterangan ahli, yakni ahli keuangan negara atas nama Siswo Sujanto DEA yang pemeriksaan dilakukan tanggal 3 Juli 2025 di hadapan penyidik atas nama Erni Veronica Maramba SHM, Teguh Aprianto SHMH, dan Radityo SH. Ahli hukum administrasi negara atas nama Dr. Bambang Redi SHMH MSI yang pemeriksaan dilakukan tanggal 4 Juli 2025 di hadapan penyidik atas nama Erni Veronica Maramba SH M.Hum, Cornelis Gip FH SHMH, dan Teguh Aprianto SHMH. Ahli hukum pidana atas nama Prof. Dr. Suparji SHMH yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 11 Juli 2021 umum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa and the persons set forth in schedule and parte Hereto bukti T59. Menimbang bahwa termohon telah memiliki bukti surat tersebut di atas dan ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Petunjuk, memang bahwa dalam jawabannya termohon menerangkan telah memiliki alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 184 Junto 188 KUHP, Junto pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menimbang bahwa bukti petunjuk yang dimiliki termohon adalah bukti elektronik, bukti T61, bukti T64, dan bukti T67 sebagaimana diajukan di persidangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Menimbang bahwa sebagai bentuk penegasan, sekalipun hakim pra-peradilan menyatakan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon memiliki kaitan dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, namun mengenai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut, hakim pra-peradilan tidak berwenang menilainya. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka secara formal termohon telah memiliki 4 alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHP sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Menimbang bahwa demikian pula sebaliknya, bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan diajukan dalam persidangan ini antara lain terkait dengan hasil audit program bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tahun 2020 dan 2021 sampai 2022 oleh BPKP dan Itjen Kemendikbudristek beserta hasil tindak lanjutnya P32, P33, P34 dan P35 termasuk konfirmasi hasil audit BPKP tahun anggaran 2020, 2021 sampai 2022 P188, P189, dan P190 sekalipun sama-sama memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh termohon dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai tahun 2022, hakim pra-peradilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualitas kekuatan pembuktiannya karena hal itu terkait materi perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 4. Sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh termohon sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 KUHP. Menimbang bahwa alasan utama pemohon mendalilkan bahwa penahanan atas diri pemohon adalah tidak sah karena proses penyidikan dan penetapan tersangka atas diri pemohon tidak sah. Menimbang bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan prosedur yang berdasarkan hukum dan penetapan tersangka atas diri pemohon telah didasari atas minimal 2 alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, maka selanjutnya termohon dapat menggunakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap termohon.
Menimbang bahwa berdasarkan bukti T79, Ketua Tim Penyidik yakni Erni Veronica Maramba telah mengirimkan nota dinas kepada Direktur Penyidikan pada tanggal 4 September 2025 perihal usul penahanan terhadap pemohon dengan pertimbangan alasan objektif yakni perbuatan tersangka merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan penyidik menyampaikan kekhawatiran pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa alasan subjektif yang diatur dalam pasal 21 KUHP bersifat alternatif, sekalipun seorang tersangka terbukti kooperatif dalam memenuhi setiap panggilan pemeriksaan dan dengan adanya pencegahan terhadap permohon untuk berpergian ke luar negeri, bukti P185 dan P186, namun kekhawatiran dari aspek lain, misalnya melakukan perbuatan menghilangkan barang bukti, dapat saja terjadi. Dan kekhawatiran semacam ini dalam konteks pemberantasan korupsi yang merupakan tindak pidana yang sangat serius, menurut hakim dapat diterima sehingga penahanan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar termohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan pemohon, bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 77, pasal 1 angka 2 ayat pasal 1 angka 2 dan angka 14, pasal 17, pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangaranap Simamora SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan. Kepada kuasa pemohon dan termohon, dengan selesainya pembacaan putusan ini, sidang pra-peradilan kami nyatakan selesai, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pemohon, kuasa pemohon dan kuasa termohon, serta hadirin sekalian yang sudah mengikuti persidangan ini dari awal sampai akhir dengan tertib sehingga persidangan berjalan dengan lancar. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.